Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini saya mau lihat satu ayat yang sering dipakai waktu di gereja ada kasih persembahan. Seringkali orang di mimbar akan kutip ayat ini supaya orang di jemaat akan kasih lebih banyak di persembahan. Kita lihat di Lukas 6, ini Yesus berkata, ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau orang pakai ini, artinya itu kalau kita kasih uang kepada Tuhan di persembahan di gereja atau di mana saja, itu maksudnya kita akan dapat lebih banyak. Dan banyak orang pakai ini supaya mereka bisa dapat lebih banyak uang di kehidupan mereka. Mereka berpikir kalau saya kasih persembahan atau kasih perpuluhan, saya akan dapat berkat dan saya akan jadi kaya. Ini salah sekali. Tidak hanya salah karena ayat ini tidak ada maksudnya seperti itu, tapi ini karena ini ada hati yang tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi uang. Tapi kalau kita lihat ini bukan Yesus berkata kalau beri akan dapat lebih banyak, tapi kita selalu harus lihat konteks. Dan di konteks ini, Yesus bicara tentang uang atau tidak. Kita gampang bisa tahu melalui lihat di ayat 37. Selalu harus lihat konteks. Yesus berkata, janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi di sini, Yesus tidak bicara tentang uang. Dia bicara tentang hukuman atau menghakimi orang. Kalau kita menghakimi orang lain, Allah akan menghakimi kita. So, dia terus berkata, setelah dia bicara tentang hakiman dan hukuman, dia berkata, itu berilah dan kamu akan diberi. So, beri apa? Beri itu belas kasihan atau beri itu hukuman kepada orang lain. Kalau kita kasih belas kasihan kepada orang lain, kita juga akan dapat belas kasihan. Kalau kita lihat di Yakobus 2 pasal 2 ayat 13, dia berkata yang sama. Mulai di ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Dan kalau di konteks itu ada hukum Kristus yang mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. So 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. So, kalau kita mau dapat belas kasihan dari Allah, kita juga harus ada belas kasihan kepada orang lain. Karena kalau kita beri itu penghakiman kepada orang lain, kita juga akan dapat penghakiman di hidup kita. Jadi di Lukas 6 ayat 38, Yesus tidak bicara tentang uang waktu dia berkata, berilah dan kamu akan diberi. Tapi kalau kita mau lihat prinsip tentang kasih persembahan atau kasih kepada orang miskin atau kasih kepada orang yang perlu, kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 9, kita mulai di ayat 6. So di 2 Korintus 9, itu Paulus bicara tentang persembahan di gereja. Itu waktu mereka berkumpul uang untuk gereja. Tapi kita akan lihat itu gereja harus berkumpul uang itu paling utama untuk apa? Okay? Itu ayat 6. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. So, kalau kita hanya baca itu, kita akan berkata,
So itu betul. Kalau saya kasih persembahan yang besar, saya akan jadi kaya. Karena saya menabur, saya akan menuai. Tapi karena itu satu ayat juga dipakai untuk alasan untuk dapat uang untuk gereja. Kita lihat di Galatia 6 mulai di ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. So, orang akan pakai ini untuk berkata, iya, so harus menabur supaya bisa dapat lebih banyak uang. Menabur di dalam persembahan supaya dapat uang. Tapi kalau kita lihat konteks ini, sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So, di konteks ini, waktu bicara tentang menabur dan menuai, itu artinya, itu kalau kita hidup sesuai dengan Roh Kudus, kita akan dapat hidup kekal. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan itu keinginan daging kita, kita akan binasa. So, kalau pakai ayat ini juga tidak bisa pakai untuk persembahan. Tapi, balik kepada 2 Korintus 9, itu perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini tentang uang. So, kita bisa jadi kaya karena kasih persembahan. Kita lihat, ada prinsip di sini yang penting sekali. Kita skip ke itu ayat 8. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Maksudnya, kalau kita menabur, itu kasih uang kepada orang yang perlu, kita akan dapat lebih banyak. Kita akan dapat lebih banyak uang, lebih banyak apa saja anugerah. Untuk apa? Supaya kita bisa ada banyak uang dan bisa beli mobil baru dan bisa beli itu rumah yang lebih besar. Tidak. Itu berkata supaya kita ada kelebihan, supaya ada cukup, supaya bisa buat baik. Maksudnya kita dapat lebih banyak karena Allah lihat kita setia dengan uang Dia dan pakai uang Dia untuk maksud Dia. Dan karena itu dia kasih lebih banyak karena dia tahu kita tidak akan berkumpul untuk sendiri, tapi akan kasih kepada orang yang perlu. Dan kita lihat jelas itu orang yang perlu, yang paling utama siapa? Itu ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. So, seringkali itu gereja karena mereka mau satu gedung lebih besar, mereka mau lebih alat musik yang lebih keren, mereka mau itu screen LCD dan apa saja, mereka pakai banyak uang dan berkumpul banyak uang dan itu perlu persembahan banyak supaya bisa dapat hal itu. Dan mereka pakai mungkin sedikit pun untuk diakonia, untuk orang yang miskin, yang perlu di dalam gereja dan mungkin juga di luar gereja. Tapi mereka pakai banyak untuk hal-hal duniawi di dalam gereja. Ini bahaya, karena kalau kita itu harta kita di dunia, kita ada masalah di surga. So, kita harus lihat itu paling penting, kita mulai, paling utama, kasih kepada orang miskin. Ya, memang itu Alkitab di Galatia 6 juga berkata kita juga harus mendukung orang yang melayani Tuhan. So, itu juga sah di kerajaan Allah. Tapi kita tidak hanya berpikir tentang itu rumah ibadah yang mewah dan hebat. Kita harus fokus kepada orang miskin dan kepada orang itu yang melayani Tuhan dan keperluan mereka. Okay? Tidak kepada kemauan mereka atau kalau mereka mau jadi keren dan pakai baju yang kaya, tapi supaya mereka ada cukup, supaya mereka bisa fokus kepada melayani Tuhan.
Tapi ini terutama untuk orang miskin. Kalau kita tidak berpikir tentang orang miskin dan bantu mereka, kita lagi kenapa? Kita orang Kristen harus berpikir tentang orang miskin. Saya lihat itu juga di tempat saya tinggal di Indonesia, itu di Manado. Wah, kalau itu waktu hari Natal untuk 1-2 bulan banyak gereja mereka mau itu cari dana dan di jalan-jalan mereka akan berteriak untuk cari dana untuk lakukan apa? Satu kebaktian yang hebat. Oke? Mereka cari dana untuk itu, tapi itu Yesus berkata kalau kita ada perjamuan yang besar, kita harus mengajak orang miskin. Tapi seringkali di gereja kita akan mengajak orang yang teman kita supaya mereka juga bisa ajak kita kepada itu gereja mereka, atau kalau kita ada kebaktian yang khusus, teman kita datang ke sini dan makan banyak dan kita dicari dana untuk itu dan kita ke rumah yang lain itu gereja yang lain untuk dapat banyak itu makanan di sana. Tapi orang miskin di mana? Kita berpikir tentang mereka atau kita hanya berpikir tentang tradisi kita? So, itu kalau terus kita lihat di ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. So, Allah, dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. So, kalau kita menabur, Allah akan menyediakan itu benih untuk kita. Maksudnya di konteks ini, kasih uang kepada kita. Tapi itu juga termasuk anugerah lain supaya bisa melayani orang. Tapi fokus kepada uang. Dan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. So, kalau kita kasih uang kepada orang miskin dan kepada orang melayani Tuhan, tidak supaya mereka jadi kaya dan keren, tapi supaya mereka ada cukup, supaya bisa fokus kepada melayani Tuhan dan melayani orang yang itu domba-domba Allah. Oke, kalau kita kasih kepada mereka, Allah akan kasih benih lagi. Maksudnya di konteks uang. Tapi untuk apa? Untuk supaya serta numbuhkan buah-buah kebenaranmu. Supaya kita bisa buat baik dengan uang itu. Karena Allah lihat kita setia dengan uang, dia bisa kasih lebih banyak. Tapi banyak orang berpikir, saya kasih uang supaya bisa dapat, supaya saya ada banyak dan bisa beli apa saja saya mau. Tidak betul, tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau kita berkata ada prinsip, kalau kita menabur akan menuai, dan menabur uang akan dapat lebih banyak uang, yaitu ada prinsip. Tapi prinsipnya kita menabur supaya bisa menuai, supaya bisa lagi menabur. Tidak supaya bisa berkumpul untuk sendiri-sendiri, tapi supaya bisa menabur untuk orang miskin dan untuk orang yang melayani Tuhan dan gembalakan orang di dalam gereja. So, kita harus tidak terlalu naif. Kalau orang dari mimbar dan di satu gereja yang keren selalu berkata, beri supaya bisa dapat. Kalau kasih 10 akan dapat 100 dan seperti itu tidak betul. Tapi kalau mereka berkata kita harus setia dengan hal yang kita ada dan harus kasih kepada orang miskin dan untuk pekerjaan Injil dan untuk orang yang melayani Tuhan supaya kebutuhan mereka sudah penuh dan sudah sediakan. Oke, itu boleh. Tapi kalau kita kasih akan dapat lebih banyak. Kenapa? Untuk diri sendiri? Tidak. Tapi untuk Injil, untuk orang yang melayani Tuhan dan untuk orang miskin, yang terutama untuk orang miskin. So, saya berharap kalian bisa lihat konteks setiap kali dengar Alkitab dikhotbahkan dari mimbar. Harus lihat konteks supaya bisa tahu. Dan kita juga, saya mau berkata satu hal lain. Kita tidak terlalu mau jadi seperti Farisi. Farisi akan dengar satu pesan seperti ini dan berkata, iya, karena itu saya tidak suka pendeta itu atau pendeta itu karena mereka pakai ayat Lukas 6. Mereka salah, mereka tidak sesuai dengan Alkitab.
Kalau kita ada hati seperti itu, kita sudah lebih buruk daripada orang yang salah pakai Alkitab. Kita sudah jadi ada hati yang sombong, hati menghakimi orang. Dan kalau kita menghakimi orang dan pendeta seperti itu, kita juga akan dihakimi. Karena Yesus berkata seperti itu. So kita harus hati-hati. Waktu kita belajar, konteks itu penting. Lukas 6, konteks tidak tentang uang dan persembahan di dalam gereja. Dan kita dengar satu pendeta pakai ayat itu, kita tidak terlalu sombong atau berkata, mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Ya memang itu salah, tapi ada prinsip di dalam Alkitab. Prinsip di dalam 2 Korintus pasal 9 tentang itu menabur dan menuai. So kalau mereka pakai salah itu Lukas 6, tidak maksudnya mereka tidak pakai prinsip dari Alkitab. Tapi kalau mereka pakai prinsip dan berkata, kalau kasih akan dapat lebih banyak dan jadi makmuran dan jadi sukses dan jadi itu kepala. Kalau begitu, mereka sudah sungguh-sungguh tidak sesuai dengan Alkitab dan harus hati-hati dengan orang-orang pakai salah Alkitab. Tapi kita harus ada hati ya rendah hati, harus ada hati yang belas kasihan kepada orang kalau mereka salah pakai ayat, kalau mereka pakai prinsip yang betul, itu sudah cukup. Walaupun mereka pakai ayat sedikit tidak terlalu tepat, itu oke. So tapi kita harus ingat, kalau kita beri itu itu penghakiman kepada orang lain, kita juga akan dapat dari Tuhan. So, harus rendah hati, harus kasih belas kasihan kepada orang lain supaya bisa dapat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Saya berharap ini ada manfaat. Tuhan memberkati.